Pernah nggak sih kamu lagi asik-asiknya hidup, tiba-tiba, boom, HP rusak, dompet hilang, atau tiba-tiba orang tua butuh bantuan dana, dan kamu cuma bisa bilang, aduh, tabungan gue tinggal Rp50.000. Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi hari ini kita akan bahas cara cepat, praktis, dan masuk akal untuk punya dana darurat, biar hidup lo nggak panik tiap akhir bulan. Oke, sebelum kita masuk ke how to, kita pahami dulu, apa sih dana darurat itu? Dana darurat itu kayak sabuk pengaman di mobil. Lo mungkin nggak selalu butuh, tapi pas kecelakaan, itu penyelamat hidup. Bayangin lo tiba-tiba di PHK, motor mogok, atau harus rawat inap. Tanpa dana darurat, ujung-ujungnya minjem sana-sini, utang makin numpuk, stres makin tinggi. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan kalau kamu lajang, 6-12 kali kalau kamu udah menikah atau punya tanggungan. Tapi tenang, kita nggak perlu langsung punya 10 juta. Yang penting, mulai dulu dari yang kecil. Gua punya cerita. Temen gue, si Dika, anak muda kerja kantoran, gaji pas-pasan, doyan ngopi, dan langganan Netflix. Suatu hari, ibunya sakit dan harus dirawat. Biaya rumah sakitnya 4 juta. Dika panik. Nabung sih iya, tapi buat liburan ke Bali, bukan buat keadaan darurat. Akhirnya dia gesek kartu kredit, pinjam-pinjol, dan lo tahu kelanjutannya. Tiap bulan, Dika bayar cicilan, tapi bunga makin nambah. Stres, kerjaan terganggu, mental drop. Kalau aja dia punya dana darurat, oke, sekarang bagian paling penting. Gimana cara cepat bikin dana darurat? 1. Tentukan target sesuai kondisi. Kalau pengeluaranmu 3 juta per bulan, target awal dana darurat sama dengan 9 juta. Tapi jangan panik, kita pecah jadi kecil-kecil. Target awal dulu, 500.000 pertama. 2. Bikin rekening khusus. Pisahkan dari rekening utama. Pakai rekening digital tanpa biaya admin. Biar nggak kepake buat jajan. Anggap itu kayak rekening penjara uang. Masuk boleh, keluar nggak bisa, kecuali darurat. 3. Auto debit atau auto transfer. Setiap tanggal gajian, langsung auto debit. Minimal 10% dari penghasilan. Gaji 3 juta, sisihin 300.000. Kalau belum bisa 10%, mulai dari 5%. Yang penting, konsisten. 4. Kurangi gaya hidup bocor halus ngopi 5 kali seminggu. Potong jadi 2 kali. Langganan semua OTT, pilih 1 aja. Gunakan selisihnya buat top-up dana darurat. 5. Jual barang nganggur. Punya baju nggak pernah dipakai? Jual. Punya PS4 tapi udah nggak main? Let go. Kadang, aset nganggur bisa bantu kamu dapat 500.000 sampai 1 juta pertama dengan cepat. Simpan di tempat yang liquid. Dana darurat bukan buat investasi. Jangan taruh di saham atau kripto. Taruh di e-wallet bunga 5%, reksadana pasar uang, atau deposito fleksibel. Jangan campur sama tabungan liburan. Liburan dan darurat itu beda. Liburan ditunda, seksus sedih. Darurat nggak disiapin, seksus hancur. Evaluasi setiap 6 bulan. Naik gaji, tambah target. Punya tanggungan baru, tambah porsi. Bro, sis, hidup itu nggak selalu mulus. Tapi bukan berarti kita harus selalu panik saat badai datang. Dengan dana darurat, kamu punya ketenangan pikiran. Bukan soal jumlahnya, tapi soal kebiasaan membentuk perlindungan buat diri sendiri. Mulai dari 10.000 per hari, itu udah langkah besar. Dan ingat, dana darurat bukan tanda lo parno, tapi tanda lo dewasa. Kalau video ini bermanfaat, kasih like, komentar, dan share ke teman-temanmu yang belum punya dana darurat. Dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan konten keuangan simple lainnya. Voice over. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waras secara finansial.